103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania masih di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan saat ini kita sudah terhubung via Zoom meeting dengan Mbak Uli Handarini, SH, SPSI, MPSI, psikolog, psikolog Humanika Consulting. Oke, Nurul mau sapa dulu nih Mbak Uli. Halo Mbak Uli, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nurul. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa Mbak Wuli. Apa kabar Mbak Wuli? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga. Nurul langsung ke pertanyaannya kali ya Mbak ya. Ini kan terkait Boleh. dengan tema kita hari ini itu tentang KDRT nih. Mbak Wuli, kita Mm-mm. sering dalam keseharian mendengar kata kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sebenarnya nih Mbak, Mm. apa sih yang dimaksud dengan KDRT itu? Oke, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ya para DFM Mania yang setia mendengarkan acara Ngopi Sehat di Radio DFM. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Juga untuk Mbak Nurul dan Mas Ilham, semoga juga senantiasa sehat. Oke. Amin. Tadi seperti yang Mbak Nurul bilang bahwa dalam keseharian kita sering sekali mendengar istilah KDRT ya. Mm-mm. Dan belum berapa lama ini kita dengar ada berita viral ya dari pasangan selebriti yang dalam rumah tangga terjadi apa kasus KDRT yang berakhir Mm-mm. di kepolisian ya. Iya Nah, benar. apa sih sebenarnya KDRT itu? Kan kalau KDRT itu sebenarnya adalah singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga ya. Tapi Mm. apa yang dimaksud dengan KDRT itu? Oke, KDRT itu adalah satu perbuatan atau tindakan yang melampaui batas, yang menyebabkan munculnya penderitaan baik secara mental ataupun fisik bagi orang lain yang dalam satu rumah dan perbuatan itu dilakukan di dalam rumah, gitu loh. Oke, sekarang siapa sih yang dimaksud dengan orang lain itu, gitu kan? Mm-mm. Ya, yang ada dalam rumah, mereka itu adalah bisa pasangan kita, bisa anak kita, orang tua, ataupun orang lain yang ikut tinggal dalam rumah. Itu seperti misalnya asisten rumah tangga dan lain sebagainya. Gitu. Oke, berarti kalau dalam lingkup rumah tangga itu KDRT bukan hanya dilakukan oleh sepasang suami istri, tapi juga bisa terjadi kepada anak, orang tua, dan siapapun yang tinggal di rumah kita ya Mbak Uli Iya, ya. betul, Oke, betul. next Mbak Uli, apa saja yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan KDRT? Oke, mengenai kategori tindakan atau perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai KDRT itu diatur Mm-mm. dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam pasal 6 sampai 9. Jadi yang termasuk dalam kategori KDRT itu adalah satu kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis, yang ketiga adalah kekerasan seksual, yang terakhir adalah penelantaran. Oke, berarti kesehatan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ada empat berarti yang Iya, diatur dalam undang-undang begitu ya Mbak Uli ya? betul. Oke, siap. Apakah sebuah tindakan bisa disebut sebagai perbuatan KDRT hanya untuk pasangan yang menikah atau yang belum menikah mungkin? Sebenarnya untuk tindakan atau perbuatan KDRT itu tidak mesti terjadi pada pasangan yang menikah ya. Karena bagi mereka yang pasangan lawan jenis yang tinggal bersama atau istilah kerennya itu apa kumpul kebo ya. Kumpul kebo atau istilah kerennya itu kohabitasi itu juga bisa terjadi. Jadi mereka misalnya salah satu pasangan yang melakukan tindakan KDRT itu bisa tetap dilaporkan sebagai kasus KDRT. Hmm, berarti di luar dari pasangan pernikahan juga masih bisa disebut kayak gitu ya. Bisa. KDRT juga. Oke, oke, oke. Iya. Lalu bisakah dijelaskan mengapa ranah psikologi dan hukum memiliki perhatian tersendiri terhadap masalah KDRT? Nah, oke, ini kita bahas satu-satu ya. Siap, siap. Kalau dari psikologi, kenapa sangat memberikan perhatian kepada kasus KDRT? Karena bidang psikologi itu sangat concern terhadap kesehatan mental manusia, ya. Bisa Hmm, dibayangkan jika seseorang yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga itu pasti akan mengalami satu pengalaman yang tidak menyenangkan ya, sehingga hmm. bisa timbul traumatik, kemudian ada rasa takut yang berlebihan, rasa kecewa, marah, terisolasi, atau tidak percaya diri, bahkan cenderung bisa mengalami depresi atau keinginan untuk bunuh diri. Oleh karena itu, psikologi berperan untuk memberikan pendampingan psikologis kepada para korban.
seperti itu ya, supaya mereka kembali muncul rasa percaya diri, bisa lepas dari traumatiknya, dan bisa kembali beraktivitas. Sementara kalau dari sisi hukumnya itu, eh, hukum itu kenapa sangat memberikan perhatian kepada kasus KDRT? Karena berasaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup bebas atau aman dari kekerasan. Kemudian setiap tindakan kekerasan itu adalah pelanggaran hak asasi, Hak ya, asasi manusia. asasi manusia. Kemudian Hmm. kita juga menegakkan keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi non-diskriminasi. Hmm. Kemudian juga untuk memberikan perlindungan kepada para korban. Jadi memberikan kepastian perlindungan kepada para korban sehingga hukum juga mengatur tentang kasus KDRT. Seperti itu. Ya, jadi seperti Oke, itu Mbak ya. Uli, berarti Oke. kalau misalkan dari kacamata psikologinya itu udah karena dampak dari KDRT itu berhubungan langsung dengan psikis seseorang. Terus kalau dari Betul. kacamata hukum itu atas dasar semua warga negara itu sama di hadapan hukum, begitu ya Mbak Uli ya? Betul. Terkait dengan hak asasinya ya. Mm-mm, hak asasi manusia. Oke Mbak Uli, kita lanjut lagi nih. Kalau dari keseharian kita yang sering kita dengar itu kan kalau korban KDRT itu perempuan ya Mbak ya. Nah, Mm-mm. Nurul mau nanya nih ke Mbak Uli, kira-kira apakah akan selalu perempuan yang menjadi korban dari KDRT itu bagaimana Mbak Uli? Ya, kalau yang kita sering dengar kan umumnya itu perempuan ya yang mendapat Mm-mm, perlakuan KDRT. Tapi sebenarnya kan bisa juga lah perempuan melakukan kekerasan kepada pasangannya. Ya, mm-mm, misalnya ya karena ada kesenjangan penghasilan atau apa. Jadi perempuan ini merasa merasa lebih ya dari pasangannya sehingga bisa melakukan kekerasan. Seperti misalnya memukul, menendang, atau mencakar. Misalnya itu kan termasuk juga dalam kekerasan ya. Nah, kalau misalnya dari sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan istri kepada suaminya itu suaminya kemudian melakukan pembelaan ya, melakukan satu perbuatan juga, misal seperti mendorong atau terutama mendorong ke tempat aman ya, misal ke sofa atau ke kasur itu sebenarnya tidak diatur adanya apa ancaman pidana terhadap terhadap apa perbuatan yang dilakukan itu, tapi dengan syarat memenuhi 3 poin ini. Jadi bahwa memang perbuatan itu dilakukan untuk melakukan pembelaan diri secara terpaksa ya, secara mm-mm. terpaksa karena mungkin istrinya membabi buta. Terus kemudian kedua itu dilakukan karena untuk melindungi satu kepentingan, misalnya dirinya sendiri, kehormatan, kesusilaan atau barang milik dia atau orang lain ya. Terus yang ketiga harus didahului adanya serangan dulu ya kan? Karena ada serangan baru dia bisa melakukan pembelaan. Kalau Mm-mm. misalnya tidak ada apa serangan, artinya dia yang melakukan KDRT malah kan seperti itu. Ya, jadi bisa dilakukan bukan hanya oleh suami kepada istri, tapi bisa sebaliknya. Oke, berarti tidak selalu perempuan yang menjadi korban ya Mbak ya? Yes, bisa jadi pelaku juga. Oke, tapi tadi boleh membela diri asalkan memenuhi 3 poin yang tadi ya Mbak ya? Iya, Yang pertama untuk membela diri, kemudian untuk karena melindungi satu. terpaksa membela diri, Heeh. karena terpaksa membela diri, kemudian membela diri itu untuk melindungi satu kepentingan, misalnya untuk diri sendiri, kehormatan, kesusilaan, atau barang Mm-mm. milik dia atau orang lain. Dan ketiga, dia harus didahului adanya serangan dulu, seperti itu. Oke, kalau dia yang nyerang duluan berarti dia pelaku KDRT ya Mbak ya? Iya, Beda benar. konsepnya, bukan melindungi diri sendiri. Oke Mbak Uli, Betul. ini ada satu lagi nih pertanyaannya nih Mbak Uli. Pada Mm-mm. umumnya nih Mbak Uli, dampak apa saja yang mungkin muncul pada diri korban dari sebuah tindakan KDRT? Ini dari sisi psikologisnya dulu nih Mbak Uli. Ah, ah, oke. Biasanya tuh kalau secara psikologis tuh seseorang yang mendapat perlakuan KDRT itu kan pasti akan mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan satu ya. Kemudian Mm-mm. munculnya traumatik. Terus adanya rasa takut yang berlebihan, ada pasti dicampur dengan rasa kecewa, marah dan sebagainya ya. Kemudian dia merasa tidak percaya diri, akhirnya bisa muncul depresi, bahkan kecenderungan untuk bunuh diri. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi hukumnya itu, seseorang yang biasanya mengalami KDRT kemudian melaporkan pasti akan mendapatkan langsung sanksi sosial ya. Iya, Sanksi sosial atau label bahwa, oh, ternyata rumah tangganya begitu. Nah, seperti itulah contohnya. Makanya oke. kenapa hukum memberikan perlindungan untuk korban melalui undang-undang yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Oke, Mbak Uli, kita lanjut lagi nih ya. Topiknya tentang Siap. KDRT, kekerasan dalam rumah Oke. tangga. Baik, Mbak Uli, jika seseorang mengalami KDRT, ini mau laki-laki ataupun perempuan, pertama kali dia harus meminta pertolongan kemana dan siapa yang bisa melaporkan nih, Mbak?
Sebenarnya kalau hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tadi ya, bahwa Mm-mm. di dalam pasal 26 siapa yang bisa melaporkan adalah dirinya sendiri sebagai saksi korban. Ya, Oke. dia harus melaporkan sendiri karena kan dengan segala apa bukti-bukti di tubuhnya ya mungkin ya untuk dilaporkan, kecuali itu bisa diwakilkan atau dikuasakan jika akibat perilaku yang dia dapatnya itu menyebabkan dia terluka parah atau sakit berat. Jadi Oke. bisa dikuasakan. Berarti kalau Ya. misalkan kita melihat tindak KDRT dan mungkin lukanya nggak sampai membuat korban itu tidak bisa melakukan apa-apa, kita nggak boleh lapor ya Mbak ya? Harus Paling kita orang. memberikan dukungan, kamu segera lapor, tapi harus dia sendiri yang lapor kalau dia masih Mm-mm. bisa jalan sendiri ya. Kecuali kalau akibat dari yang perilaku yang dia dapat itu dia sampai luka berat atau menyebabkan dia jatuh sakit, itu boleh dikuasakan. Oke, siap. Gitu. Ini Ya, saya mau nanyakan tentang dalam hukum, apakah pelaporan kasus KDRT harus disertai bukti dan saksi? Sementara jika ada kasus KDRT, bagaimana peran psikologi di situ, Mbak? oke. Kalau dalam pelaporan KDRT itu sebenarnya untuk saksi luar itu belum dibutuhkan ya. Jadi yang intinya adalah saksi korban disertai dengan keterangan ahli itu ya. Ya. Kecuali jika sudah diproses kemana ke pengadilan, memang jika ada saksi luar itu boleh saksi dari Hmm. luar untuk diikutsertakan karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana itu Ya. alat bukti yang sah itu termasuk adalah keterangan saksi, Hmm. keterangan ahli, kemudian surat atau petunjuk dan keterangan dari terdakwa si pelaku Hmm. ya. Nah, sekarang dalam Undang-Undang IT atau informasi dan transaksi elektronik Ya. itu rekaman digital sudah juga bisa dijadikan barang bukti yang sah seperti itu. Oke, Jadi 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 bukti tadi termasuk keterangan saya termasuk bukti jika sudah berproses ya. Jika memang ada saksi yang melihat ya. iya, Gitu. baik. Kemudian tadi apa peran psikologi? Iya, peran psikologinya? Jika korban KDRT sudah melapor dan sudah diproses secara hukum, Ya. maka biasanya hukum akan memberikan pelayanan kepada korban pendampingan oleh seorang ahli, yaitu psikolog, untuk memberikan pendampingan psikologis mengenai kondisi mentalnya yang saat itu sedang terganggu ya Hmm. akibat perilaku KDRT yang diterimanya. Jadi disitulah peran antara hukum dan psikologi dalam menyikapi kasus-kasus KDRT. Oke. Kalau mau ngomongin tentang eh, bagaimana peran psikologinya nih, Mbak. Saya mau nanya itu Mm-mm. biasanya timbulnya kekerasan KDRT itu yang paling sering Mbak Wuli tangan ini biasanya dari segi apa sih, Mbak? Yang paling sering orang pada konsultasi ke Mbak Wuli Oh sendiri. gitu ya. Iya, Biasanya sih gini, biasanya itu karena masalah finansial ya, ekonomi. finansial, kemudian mungkin pasangan itu tidak saling terbuka atau Hmm. saling kompak untuk menghadapi situasi itu, atau juga karena faktor perselingkuhan itu bisa terjadi namanya KDRT itu yang paling banyak ya. Nah, Oke. kalau misalnya klien datang itu pasangan yang mengalami masalah rumah tangga, misalnya hanya karena masalah kurangnya komunikasi, Iya, ketidakcocokan, itu pasti saya masih mencoba untuk mereka mediasi atau bagaimana supaya mereka kembali bisa bersatu ya. iya. Tapi jika dalam konflik yang mereka hadapi itu sudah terjadi kekerasan berulang kali, mau tidak mau pasti saya ada saran untuk memikirkan untuk berpisah karena apa? Untuk menjaga kesehatan mentalnya masing-masing seperti itu. Oke, berarti paling banyak atau paling seringnya masalah ekonomi dan juga kurangnya Ya, masalah komunikasi ya. ekonomi, masalah Iya. ya itu tadi perselingkuhan ya paling Ya, banyak juga sebenarnya ya. perselingkuhan dan juga komunikasi. Kalau nggak ada Iya, komunikasi saling antar keterbukaan antar masing-masing juga susah juga sih Mbak ya. betul. Tadi Mm. kan ceritanya dari kacamata pria. Ini kalau dari kacamata wanita nih Mbak, misalkan kita melaporkan suami kita terkait dengan kasus KDRT. Kemudian Mm. dari kasus itu suaminya udah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat Mm. itu suaminya ngajak kita damai sebagai seorang istri. Terus kita kayak merasa menyesal telah melaporkan. Kita bisa nggak sih Mbak mencabut laporan itu yang di awal? Atau gimana Jadi Mbak? sebenarnya gini, kalau ada pelaporan kasus KDRT, biasanya kita akan menyelesaikan dulu dengan musyawarah dan mediasi di luar pengadilan, ya. Hmm. Jadi pasangan ini ditemukan, misalnya ternyata pas ditemukan
yang melakukan si pelakunya menyesal gitu kan, ingin Mm-mm. memperbaiki dan juga mungkin tadi korbannya juga juga menyesal telah melaporkan. Nah, Iya. kita coba lagi untuk menyatukan ya. Tapi jika memang ternyata masih berulang, mau tidak mau nanti harus diproses di pengadilan karena apa tadi terkait dengan hak asasi dan juga selalu dari psikologinya menjaga kesehatan mental. Kan kalau ibu yang terus jadi korban, misalnya nih, contoh ibu jadi korban, dia kan Mm-mm. butuh punya mental yang sehat untuk terus mengurusi anak-anaknya, ya kan? Jangan sampai anak-anaknya juga akhirnya mengalami traumatik karena sering melihat perlakuan yang didapat ibunya dari bapaknya misalnya gitu loh. Kan Mm-mm. nggak sehat juga nanti anak-anaknya. Seperti itu. Jadi pertama kita lakukan mediasi atau musyawarah secara kekeluargaan. Ya kan? Semoga sih Oke. banyak kan bisa balik lagi ya maunya Mm-mm. seperti itu. Nah, Mbak Uli tadi kan ngomongin soal menyesal nih kita sebagai pelapor. Nah, Hmm. biar nggak timbul rasa menyesal itu kira-kira apa saja hal-hal yang harus kita pertimbangkan sebelum melaporkan tindak KDRT ini? Sebenarnya gini, kalau misalnya pasangan kita itu sebenarnya bukan orang yang sering melakukan kekerasan ya, Mm-mm. eh, mungkin kita komunikasi lagi. Pada situasi yang sudah tenang, tadi kenapa sampai harus seperti itu? Jika memang kita bisa maafkan, ya sudah maafkan saja ya, gitu. Maksudnya kita coba untuk memaafkan, kita lihat apakah memang dia benar-benar menyesal atau enggak. Tapi kalau ternyata memang itu sudah satu habitual action ya, yang tiap hari setiap marah pasti akan terjadi kekerasan, kita perempuan juga berhak memikirkan keselamatan kita seperti itu. Jadi jangan takut untuk melapor sebenarnya. Kan banyak tuh Oke, ya apa korban KDRT itu tidak mau melapor karena faktor apa? Dia berharap pasangan ini suatu hari akan berubah. Satu ya. iya. Kemudian kedua, mereka tuh takut jika dia lapor beritanya kemana-mana. Akhirnya mendapatkan sanksi sosial dan label sosial gitu kan. Belum lagi nanti Mm-mm. tekanan dari pihak keluarga. Misalnya salah sendiri, itu kan dulu kamu yang pilih. Misal seperti itu ya contohnya. Nah kan banyak hal yang mereka pertimbangkan, tapi sebenarnya merusak dirinya sendiri jika itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan pasangannya. Oke, oke. Salah satu alasan yang juga sering kita jumpa itu biasanya karena alasan anak sih, Mbak ya. Betul, bertahan karena anak. Tapi kan sebenarnya juga nggak sehat kalau itu menderita di dia gitu loh. Ya tadi saya bilang, eh, jika seorang ibu bertahan demi anak, tapi mentalnya juga rusak, apa nggak nanti juga anaknya ikut juga mencontoh ya? Maksudnya kan anak itu pasti akan social learning ya, mencontoh, meniru dari apa yang dilakukan atau yang dia lihat sehari-hari. Jangan sampai nanti anaknya juga menjadi pelaku pas dia udah dewasa, karena sudah terbiasa melihat seperti itu. Atau anak menjadi trauma, tidak mau menikah, misalnya. Nah, benar sekali. Sebelum mengakhiri perbincangan kita nih Mbak Wuli nih, mungkin ada Oke. pesan dan saran untuk masyarakat atau DV Mania terhadap kasus KDRT yang dijumpainya. Oke, jadi jika kita melihat atau mendengar ada terjadi kasus KDRT, pertama itu kita jangan tinggal diam, ya. Ya. Kita pertama melakukan pencegahan untuk tidak terjadi tindakan yang lebih brutal, yang bisa apa terancam pidana lebih berat gitu ya. Kemudian kedua, kita memberikan perlindungan. Perlindungan itu dalam arti siapa sih yang paling lemah di sini? Gitu kan misalnya Iya. kita lindungi ke tempat yang lebih aman. Terus yang ketiga, jika memang terjadi adanya dampak seperti luka dan sebagainya, kita berikan pertolongan darurat dulu. Seperti itu. Siap. Atau kalau misalnya memang mereka butuh dilaporkan, ya kita bantu melaporkan jika memang dia kondisinya tidak memungkinkan untuk melaporkan ya. Dan juga kalau misalnya kita sendiri menjadi korban, kita jangan segan-segan untuk melaporkan jika memang itu sudah menjadi kebiasaan atau habitual action yang tiap hari akan kita terima gitu ya. Jadi kita jangan takut melaporkan kecuali jika itu baru sekali kita coba lakukan mediasi ya musyawarah. Karena kan kelanjutannya itu bukan berarti setelah itu kita harus pisah gitu kan. Apalagi udah ada anak ya, jadi Ya. harus pikirnya Ya, ya. matang-matang. Paling itu yang bisa saya sarankan ya. Oke, Mbak Uli, terima kasih banyak untuk saran-sarannya. Semoga nanti DV-mania yang menyimak bisa masuk ke hati dan diamalkan. Begitu ya, Iya, Mbak Uli ya. oke. Terima kasih banyak juga nih Mbak Uli Handarini, psikolog Humanika Consulting. Terima kasih sudah Iya, meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya dalam program talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat ngobrol psikologi dan kesehatan hari ini. Terima kasih banyak iya. Mbak Uli, sehat selalu. Next time kita ketemu Sama-sama. lagi Terima dengan kasih Mbak pembahasan Wuli. yang berbeda. Insya Allah. Terima kasih Mbak Nurul Mas Ilham. Yap. Terima kasih kembali.